Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita mulai lagi dengan tutorial selanjutnya, yaitu tentang forum diskusi. Eh, untuk membuat forum diskusi ini, Bapak dan Ibu, yang harus Bapak dan Ibu lakukan step by stepnya, yaitu yang paling pertama sudah pasti Bapak dan Ibu harus membuat forum diskusi. Pada tahapan pembuatan forum diskusi ini seperti biasa, seperti membuat aktivitas sebelumnya, tidak jauh berbeda. Kita yang minimal harus kita atur itu yaitu restrict access dan activity completionnya. Restrict access sebagai prasyarat dan activity completion itu agar aktivitas siswa itu selesai. Pada aktivitas forum diskusi ini harus seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa. Oke. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat membuat postingan atau bahan untuk diskusi. Ini bisa dilakukan ketika membuat forum diskusi. Pada deskripsinya kita bisa masukkan di situ. Terus selanjutnya kita simulasikan menjawab diskusi menggunakan akun siswa atau memposting diskusi dari akun siswa. Terus selanjutnya siswa menjawab postingan atau misalnya kita menjawab atau meluruskan asumsi siswa atau postingan dari siswa ini jika dirasa jawaban dari siswa ini kurang tepat. Dan yang paling terakhir yang akan kita lakukan yaitu memberikan nilai kepada siswa untuk forum diskusinya. Kurang lebih itu yang harus Bapak dan Ibu lakukan pada forum diskusi ini. Kita langsung saja masuk ke e-link, login menggunakan akun Bapak dan Ibu. Dan masuk ke mata pelajaran Bapak dan Ibu. Karena kita akan menambahkan aktivitas atau resource, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam mode edit. Klik saja turn editing on. Ini tidak jauh berbeda. Yang akan saya buat forum diskusi yaitu teknik manajemen bandwidth di sini. Saya kopikan saja kata-kata teknik manajemen bandwidthnya. Kita tambahkan aktivitas atau resource. Kita buat forum. Aktivitas forum. Di sini saya membuat forum diskusi tentang apa? Tentang teknik manajemen bandwidth. Nah, ini deskripsinya itu untuk bahan didiskusikan oleh siswa. Jelaskan menurut Anda perbedaan antara simple queue dan Q3, misalnya seperti ini. Forumnya itu kita pilih saja standar forum. Kita lihat perbedaan seperti apa. Availability-nya saya buat maksimal siswa menanggapi forum diskusi ini sampai dengan pertemuan selanjutnya. Saya asumsikan pertemuan saya itu hari Rabu. Itu berarti tanggal 22 jam 23.00, misal seperti ini. Attachment ini maksudnya jika siswa memerlukan file tambahan, kita bisa atur maksimal kapasitasnya berapa. Jadi saya atur 5 mega. Terus jumlah maksimum attachmentnya saya atur menjadi 2.
Subscription ini tidak perlu, discussion locking juga tidak perlu, ini tidak perlu. Grade-nya kita buat poin, kita buat simpel saja. Grade to pass-nya 77 sesuai dengan KKM Bapak dan Ibu. Rate juga untuk nilai, kita akan buat seperti apa nilainya. Kita akan mengambil rata-rata atau maksimum. Kita akan mengambil misalnya rata-rata yang didapatkan oleh siswa. Jadi jika maksudnya mengambil rata-rata, jika siswa itu memberikan lebih dari satu postingan dan siswa itu membalas postingan orang lain juga, kita akan hitung nilainya dan ambil rata-rata nilainya. Common module setting ini tidak perlu. Restrict access ini kita mengambil prasyaratnya, yaitu anak harus membaca terlebih dahulu lesson dari manajemen bandwidth, dan ini aktivitasnya harus komplit. Jika sudah, kita atur juga activity completion-nya. Seperti biasa, kita pilih show activity as complete when condition are met. Di sini kita boleh mengatur beberapa persyaratan aktivitas siswa itu komplit. Yang pertama, siswa harus melihat aktivitasnya. Di sini ada required grade. Saya tidak mengharuskan siswa itu mendapatkan nilai, karena ketika kita memilih ini berarti kita harus memberikan nilai terlebih dahulu agar siswa itu selesai. Selanjutnya, saya hanya mensyaratkan siswa itu harus posting minimal 1 postingnya itu, dan lain-lainnya. Required discussion, replies ini tidak perlu, jadi tidak diwajibkan. Jadi siswa itu hanya cukup untuk membalas atau membuat diskusi saja. Jika sudah, kita simpan. Nah, ini forum diskusinya. Saya pindahkan forum diskusi ini dengan cara drag and drop di bawah teknik manajemen bandwidth seperti ini. Sampai sini sebetulnya kita sudah membuat forum diskusi. Kita lihat dulu dari akun siswa seperti apa hasilnya. Kita masuk sebagai siswa. Sebenarnya sebelah kanan juga ada, kita pilih saja di sini di mata pelajarannya. Di sini ada manajemen bandwidth dan forum diskusi. Nah, di sini tadi kita seharusnya anak itu harus membaca dulu teknik manajemen bandwidth, tetapi anak di sini belum membaca teknik manajemen bandwidth, tetapi dia sudah bisa membalas forum. Berarti ada kesalahan ketika membuat forum diskusi dari restrict aksesnya. Kita bisa melihatnya. Kita lihat dulu dari akun guru. Saya buka browser baru saja. Kita lihat apa kesalahan dari forum diskusi ini. Nah, di sini saya diskusi teknik manajemen bandwidth, ternyata restrict aksesnya itu ke teknik manajemen bandwidth mark complete.
Di sini sudah betul. Oh, ternyata baik Bapak dan Ibu, di sini tadi kita harus siswa itu harus selesai dulu di konsep dan cara kerja manajemen bandwidth. Evaluasinya untuk bisa membuka teknik manajemen bandwidth, tetapi ada yang tidak harusnya tidak berjalan dengan seharusnya. Kita bisa lihat apakah aktivitas teknik manajemen bandwidth ini sudah selesai, dilihat di diselesaikan oleh siswa. Kita bisa lihat di activity completion di sini, more activity completion di report di sini, bagian report activity completion. Ternyata sebetulnya siswa 12 TKJ ini sudah selesai. Hanya saja ada pada evaluasi konsep dan cara kerja manajemen bandwidth, sepertinya anak ini nilainya di bawah KKM, sehingga statusnya di sini belum selesai. Padahal dia sudah membaca ini. Seperti itu. Kita lihat saja di nilai evaluasi ini. Ya, ternyata di sini nilainya itu cuma 10. Sehingga aktivitas ini dianggap belum selesai. Seperti itu. Ini kita hiraukan saja, tidak apa-apa, karena sudah betul require kita itu atau restrict access. Kita bisa uji coba langsung di forum diskusi. Nah, di sini pertanyaannya adalah ini. Jelaskan menurut Anda perbedaan antara simple queue dan queue tree. Jadi siswa dapat menambahkan add a new discussion topic. Sini saja jawabannya langsung. Jawaban misalnya siswa mengcopy ini. Jawaban perbedaan misalnya seperti ini. Menurut saya seperti ini jawaban siswa jika sudah post. Nah, di sini siswa sudah menambahkan. Menurut saya bla 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 seperti ini. Nah, kita sebagai guru bisa melihat apakah yang diposting siswa itu sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Jika sudah, kita bisa langsung menilainya. Nah, ternyata ini jawabannya. Nah, saya anggap ini sudah bagus. Kita bisa balas di sininya yang Anda jelaskan sudah bagus. Seperti ini. Saya bisa kirim Frepet. Frepet itu hanya bisa dilihat oleh siswa ini saja. Oke. Submit. Sudah saya ini. Terus saya akan memberikan nilai. Memberikan nilainya itu ada di sini Bapak dan Ibu. Average of rating. Ratingnya itu nilainya itu kan tadi dari 0 sampai dengan 100. Kita akan memberikan nilai berapa? Saya akan memberikan nilai misalnya 85. Otomatis di sini akan muncul 85. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah memberikan nilai kepada siswa 12 TKJ ini terkait jawaban dari siswa tersebut.
eh kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa melihat nilai. Kita coba lihat nilainya. Nilai anak itu berapa? Kita bisa lihat nilainya di akhir nanti. Di sini bisa lihat di sini. Grade-nya kita maaf Bapak Ibu, grade-nya itu di sini Bapak Ibu. Kita bisa memberikan grade. Tadi itu rating. Rating tadi yang saya berikan nilainya itu di sini. Misalnya seperti ini. Nilainya 78 misal seperti ini. Ini siswa ini misal 78 misal seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Kita close. Kita coba lihat summary report. Kita bisa melihat di sini siswa ini sudah membalas sudah memposting satu, dan saya sebagai guru sudah menjawab seperti ini kurang lebih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.